Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mary Amanda. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang IPAS, yaitu bunyi dan sifatnya. Nah, sebelum kita menuju ke materinya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bunyi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi media perambatan bunyi. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana tentang bunyi dengan tepat. Nah, di sini ada pertanyaan nih, yaitu pernahkah kalian bermain telepon kaleng bersama temanmu? Mengapa suara dapat terdengar meskipun hanya menggunakan tali dan kaleng? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau benda padat, dan dapat didengar oleh telinga kita. Nah, di sini ada sumber bunyi. Bunyi terjadi karena adanya sumber bunyi. Nah, jadi saat sumber bunyi ini mendapatkan getaran karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau bahkan muncul secara alami, maka akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi ini bisa terjadi dari hewan, alat musik, kendaraan, alam, atau bahkan benda mati. Jadi, segala sesuatu yang bergetar dapat menjadi sumber bunyi, misalnya senar gitar yang dipetik, pita suara manusia saat berbicara, atau ombak yang memecah di pantai. Itu adalah bagian contoh dari sumber bunyi. Kemudian di sini ada bunyi dapat merambat. Bunyi dapat bergerak atau merambat dari suatu tempat ke tempat lain hingga sampai ke telinga kita. Perambatan bunyi ini terjadi karena adanya getaran yang berpindah melalui suatu zat perantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailani Nabila. Nah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi ini memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat bunyi merambat melalui zat padat. Bunyi dapat merambat paling cepat dan paling jelas melalui zat padat. Hal ini karena partikel-partikel pada zat padat tersusun sangat rapat sehingga getaran dapat berpindah dengan mudah dari satu partikel ke partikel lainnya. Contohnya, suara ketukan pada rel kereta dapat terdengar lebih jelas melalui rel besi. Nah, yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Bunyi juga dapat merambat melalui zat cair seperti air. Kecepatan rambat bunyi dalam zat cair lebih lambat dibandingkan zat padat, tetapi lebih cepat daripada di udara. Nah, contohnya, penyelam dapat mendengar suara yang berasal dari dalam air. Terus yang ketiga, bunyi merambat melalui gas atau udara. Bunyi juga dapat merambat melalui udara, tetapi kecepatannya itu paling lambat dibandingkan pada zat padat dan zat cair. Hal ini karena jarak antara partikel udara lebih renggang sehingga getaran membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah. Nah, contohnya suara pesawat atau suara orang berbicara yang kita dengar sehari-hari. Terus sifat bunyi dapat dibiaskan. Pembiasan bunyi adalah peristiwa berbeloknya arah rambatan bunyi ketika bunyi melewati medium yang memiliki suhu atau kerapatan berbeda. Perbedaan kondisi medium tersebut menyebabkan kecepatan rambat bunyi berubah sehingga arah bunyi menjadi membelok. Sebagai contoh, pada malam hari, udara di dekat permukaan bumi lebih dingin dibandingkan udara di atasnya. Akibatnya, bunyi dari sumber yang jauh dapat terdengar lebih jelas karena gelombang bunyi dibiaskan ke arah permukaan bumi. Sebaliknya, pada siang hari, bunyi cenderung dibiaskan ke atas sehingga terdengar lebih lemah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, suara kereta api atau kendaraan dari kejauhan sering terdengar lebih jelas pada malam hari. Sifat bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda tertentu, terutama benda yang memiliki permukaan lunak, berpori, dan tebal.
Ketika gelombang bunyi ini mengenai benda tersebut, sebagian besar energi bunyi akan diserap sehingga hanya sedikit bunyi yang dipantulkan. Bahan yang dapat menyerap bunyi antara lain karpet, busa, kain tebal, gorden, gabus, dan bahan peredam suara lainnya. Contohnya, gorden tebal dapat meredam suara dari luar rumah. Yang ketiga, sifat bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan yang keras dan rata, seperti dinding, tebing, atau langit-langit. Setelah mengenai permukaan tersebut, gelombang bunyi akan memantul kembali ke arah sumber bunyi atau ke tempat lain. Pemantulan bunyi dapat menghasilkan gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga suara menjadi kurang jelas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berteriak di gua atau di pegunungan, suara kita akan terdengar kembali sebagai gema. Nah, pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengukur kedalaman laut. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Noni Tri Aryani. Jadi, saya akan menjelaskan tentang manfaat bunyi bagi manusia. Bunyi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi bisa membantu kita berkomunikasi seperti saat berbicara dengan teman dan keluarga. Bunyi juga digunakan untuk hiburan, misalnya mendengarkan musik. Selain itu, bunyi dapat menjadi tanda peringatan bahaya, seperti bunyi alarm atau sirene. Bunyi juga membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan bunyi. Ini adalah contoh pemanfaatan bunyi. Bunyi digunakan sebagai alat bantu teknologi dan penelitian. Contohnya, sonar pada kapal. Bunyi juga dimanfaatkan berdasarkan sifat pemantulan bunyi, seperti pada alat USG di rumah sakit. Selain itu, bunyi digunakan berdasarkan jenis frekuensinya, misalnya bel atau alarm untuk memberi tanda. Baiklah, saya Nurani akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga pendengaran. Apa sih pendengaran itu? Nah, pendengaran adalah kemampuan telinga untuk mendengar dan mengenali berbagai bunyi di sekitar kita. Dengan pendengaran yang baik, kita dapat berbicara dengan orang lain, mendengarkan penjelasan guru, menikmati musik, serta mengetahui informasi dari lingkungan sekitar. Nah, jika pendengaran terganggu, kegiatan sehari-hari menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kesehatan telinga perlu dijaga dengan baik. Nah, adapun cara menjaga kesehatan telinga yaitu yang pertama, hindari kebiasaan mengorek telinga. Nah, jangan terlalu sering mengorek telinga menggunakan cotton bud atau benda lain, karena dapat melukai saluran telinga dan mendorong kotoran masuk lebih dalam. Yang kedua, jauhkan telinga dari bunyi yang terlalu keras. Suara yang terlalu keras, seperti musik dengan volume tinggi atau suara mesin, dapat merusak pendengaran. Nah, sebaiknya gunakan volume yang sedang dan hindari paparan suara keras dalam waktu lama. Yang ketiga, hindari penggunaan ear candle. Ear candle adalah metode membersihkan telinga menggunakan lilin khusus. Nah, cara ini tidak terbukti aman dan dapat menyebabkan luka atau gangguan pada telinga. Lalu yang keempat itu menjaga telinga tetap kering. Nah, setelah mandi atau berenang, keringkan telinga dengan lembut menggunakan handuk bersih. Telinga yang terlalu lembab dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan jamur. Yang kelima, pemeriksaan telinga secara rutin. Nah, periksakan telinga secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan telinga dan mencegah gangguan pendengaran sejak dini. Yang keenam, menggunakan obat tetes sesuai anjuran. Nah, jika mengalami masalah pada telinga, gunakan obat tetes yang dianjurkan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Jangan menggunakan obat sembarangan ya. Dan yang terakhir itu membersihkan telinga di dokter THT.
Jika kotoran telinga menumpuk atau terjadi gangguan pada telinga, sebaiknya dibersihkan oleh dokter THT agar lebih aman dan tidak menimbulkan cedera. Jadi, kesimpulan dari materi bunyi dan sifat-sifatnya ini adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar, merambat melalui medium, dan memiliki berbagai sifat seperti dapat dipantulkan, diserap, dibiaskan, dan diperkuat. Bunyi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.